Pas sekali pemirsa, kita melihat di lokasi saat ini Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ini sudah tiba di lokasi dan kita dengarkan bersama-sama seperti apa penjelasannya di hadapan awak media. Tadi mengutarakan kepada kita semua yang mendengarkan bahwa Pak Pramono Anung berkontribusi besar terhadap posisi Bapak di BSSN. Kita sampai kaget itu. Beliau yang menempatkan Bapak di sana. Cerita sedikit, Pak. Beliau memberikan inspirasi. Ada tempat di sana sehingga saya berada di sana selama 3 tahun. Saya mulai dari tahun 2017. Ketika banyak orang tidak mau, saya ambil itu karena apa? Orang tidak melihat kalau BSS ini adalah permata yang ada dalam lumpur. Yang tidak orang tahu, tapi suatu saat akan menyala. Oke, luar biasa. Jadi kira-kira ide dari mana Bapak mendorong Pak Pramono jadi presiden, Pak? Dan Bapak kemudian siap menjadi stafnya bidang siber? Kalau mau dunia cyber atau IT aman, maka saya yang akan jadi konsultannya. Karena saya tahu persis detail-detail dari persoalan cyber security. Karena cyber security itu adalah industri. Luar biasa. Ya? Jadi akan selalu tidak aman. Luar biasa. Catat omongan saya ya. Ini dilihat semua televisi, akan selalu tidak aman dan handphone Bapak Ibu tidak aman nih. Ribuan ganti password, mereka yang punya sistem tahu. Jadi kalau disuruh ganti password, itu hanya ngerjain. Oke, Pak Dharma, Pak Kun, overall happy nggak dengan performance hari ini? Saya tidak bisa bicara happy apa tidak. Puas? Setidaknya kami sudah melewati 1 acara debat. Berarti masih ada beban 2 debat lagi. Dianggap beban ya Pak? Dianggap beban, karena apa? Karena kami kerja sendiri, Bu. Nggak ada bikin-bikin coret-coretan, Bu. Terus ini teman-teman dari mana semua? Rame banget, lebih rame dari yang pertama. Mereka datang sifatnya gotong royong. Tidak digerakkan dan tidak ada komando. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru Jakarta yang ingin memperjuangkan dan memanfaatkan kendaraan independen ini untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Oke. Baik, kita berikan kesempatan untuk rekan-rekan media bertanya. Silakan yang ingin bertanya tunjuk tangan. Kita akan langsung berikan kesempatan. Untuk paslon nomor 2. Ada 1. Oke. Mas yang di tengah. Silakan disebutkan. Saya Edi dari Rakyat Merdeka. Pak Dharma, tadi sempat secara tegas kayaknya Pak Dharma itu tidak percaya dengan adanya COVID-19. Disebut sebagai konspirasi asing. Saya tidak ngomong konspirasi loh. Tadi dibilang. Tidak ada satupun kata-kata saya yang menyatakan konspirasi. Ya, artinya Anda tidak percaya dengan COVID karena itu... Saya percaya sama Tuhan. Ya, Bapak percaya sama Tuhan atau sama COVID? Iya, oke, satu lagi. Tadi kan sempat ditanyakan ke Pak Pramono, apakah Bapak akan maju dalam Pilpres? Apakah Bapak menganggap bahwa maju sebagai gubernur dan menjadi gubernur ketika sukses bisa maju dalam perhelatan Pilpres 2029 ke depan? Mau tidak mau untuk Pak Pramono, manakala beliau, karena beliau sudah lama berada di pemerintahan dan bahkan di pucuk pimpinan, maka sudah terlihat arahnya kalau misalnya sampai beliau maju 2029 bukan tidak mungkin. Gitu. Oke. Pak, ada tadi yang bertanya kepada kita juga, Pak. Kira-kira Pak, setelah Bapak mengutarakan pertanyaan itu, komitmennya yang kemudian dipertanyakan, apakah lebih yang soal kepada Pak Pramono disebut sebagai calon presiden, kira-kira maju jadi presiden, Bapak jadi staf ahlinya. Bapak artinya masih komit untuk menjadi gubernur Jakarta saat ini, untuk bukan jadi stafnya Pak Pramono ke depan? Kan nanti. Kan nanti. Kan nanti, artinya apa? Jadi konsultan bukan berarti saya harus menempati jabatan. Dimanapun kita berada, kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran kita untuk kepentingan bangsa. Biasakan punya rasa ikhlas, mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan kita. Jadi posisi gubernur batu loncatan dong Pak? Yang mengatakan begitu siapa ya? Kan untuk nantinya, jadi ini stepping stone dulu Pak untuk kesananya. Kan bukan saya, Pak Pramono. Tapi katanya cukup doanya sebagai gubernur saja dulu tadi disampaikan. Siapa ya? Pak Pramono tadi di panggung. Lalu yang membahas presiden siapa? Oke. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman. Satu pertanyaan lagi, silakan Mas. Yang membahas presiden dia.
Halo Pak, Assalamualaikum, saya Ayub dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi menarik Pak membahas soal BSSN kan Pak. Bapak juga sempat berkecimpung di situ, terus juga kita tahu bahwa selama ini data kita itu banyak yang bocor Pak. Nah terus tugas pokok dan bocor, Pak. Bukan banyak yang bocor, bocor semua. Bocor semua. Nah terus fungsinya BSSN ini apa Pak kalau nggak bisa ngejaga data kita Pak? Jangan tanya sama saya udah Terus? dicopot. Ya Pembenahan membutuhkan waktu dan adanya ketegasan regulasi. Sampai saat ini cari tahu kenapa BSSN belum bisa berkiprah atau bisa eksis dengan baik. Karena regulasi undang-undang belum disahkan oleh DPR. Jelas? Jadi kalau kita mengkritik, maka kita harus tahu cari akar masalahnya di mana. Jangan terbiasa hanya melihat gunung esnya, ya puncak gunung esnya, tetapi lihat ada apa di bawah itu. Oke. Pak, ada satu pertanyaan lagi boleh Pak? Dari sudut kanan ini barangkali yang terakhir ya. 10 saya tunggu. Luar biasa, Pak Darma menantang 10 pertanyaan teman-teman semua. Saya ingin kita berkomunikasi dengan baik semuanya. Supaya terjadi pencerahan. Tidak hanya sekedar saja. Karena saya ingin masyarakat menjadi cerdas. Jangan hanya taunya separuh-separuh. Ya. Pak Darma, saya Agnes Purba dari SCTV Indosiar. Ingin bertanya, ini kan kalau melihat beberapa survei, meskipun sempat doorstop Bapak menyatakan bahwa survei nggak percaya ya Pak, itu permainan. Tapi melihat beberapa survei, elektabilitas Bapak bersama dengan Pak Kun ini cukup paling rendah gitu. Dan juga kalau kita melihat dari agenda-agenda kampanye, sepertinya paling sepi juga nih Pak. Setelah debat pertama ini, apakah ada upaya untuk lebih sering turun ke rakyat begitu Pak? Terima kasih. Disinilah yang saya ingin memberikan pemahaman bahwa kami itu independen. Independen itu tidak punya dana untuk bebas bergerak ke sana kemari lari-lari. Itu ada butuh bensin loh. Ngasih makan orang kalau kumpul duitnya dari mana? Jadi tolong dipahami. Mari bantu kami untuk memperjuangkan keselamatan keluarga kalian juga. Ya. Saya siap ada di garda terdepan untuk memperjuangkan nasib kita semua, termasuk saya. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Ya, saya tahu. Tolong baca bukunya Bill Gates, How to Lie with Statistics. Di mana statistik adalah matematika tik mati statis. Ya, hasil dari dinamistik kesepakatan manusia-manusia yang hidup dalam dinamika kehidupan, dinamistik. Jadi kalau kita paham, maka sampelnya dari mana? Ya. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang pernah disurvei. Teman-teman saya tak ada satupun yang disurvei. Jadi sampelnya seperti apa? Mari kita buka. Ya. Beda dengan di Amerika. Di Amerika mereka membuka datanya, membuka anggarannya dari mana? Karena apa? Di era revolusi industri, maka semua persoalan menjadi industri. Apa saja menjadi industri. Media jadi industri. Bad news is a good news. And I know exactly apa yang terjadi di media. Makanya persoalan COVID, Mas. Baik. Media berperan besar. Baik, Pak Darma sepertinya waktu 3 jam di panggung belum cukup ya. Mau dilanjutkan di sini Bukan. ya, tapi kami... Saya senang kalau ketemu dengan orang-orang. Baik. Supaya saya bukakan apa yang tersirat, bukan yang tertulis. Oke, kami berikan... Baik, tapi kami paham Bapak masih harus melanjutkan kampanye ya teman-teman. Bapak harus istirahat, jadi kita cukupkan di sini. Terima kasih. Saya belum capek tapi sudah disuruh pergi. Supaya adil kita bagi waktu rata dengan paslon lainnya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak Darma, kita cukupkan di sini. Makasih kawan-kawannya. Pak Kun, terima Mari kasih berjuang teman-teman. bersama. Ya. Oke. Akan berubah bangsa ini. Baik. Thank you Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak Kun ya. Darma, Pak Gun. Baik.